Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Istiani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Program studi hukum ekonomi syariah akan menjelaskan tentang tata kelola wakaf di Indonesia sebagai tugas UAS mata kuliah fikih, zakat, dan wakaf. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu latar belakang wakaf di Indonesia. Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian penting dalam pengelolaan kekayaan umat. Dasar hukum wakaf di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tata kelola dan pelaksanaan wakaf secara formal. Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar dengan lebih dari 430.386 lokasi tanah wakaf dan nilai wakaf uang mencapai 180 triliun setiap tahunnya. Untuk mengoptimalkan manfaat wakaf tersebut diperlukan pengelolaan yang profesional dan terpercaya agar aset wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas. Nah, apa aja rumusan masalah tata kelola wakaf di Indonesia? Yang pertama, apa saja regulasi yang mengatur tata kelola wakaf di Indonesia? Yang kedua, bagaimana fatwa-fatwa yang mengatur pelaksanaan tata kelola wakaf? Yang ketiga, apa peluang yang ada dari pengelolaan wakaf secara nasional? Dan yang terakhir, identifikasi tantangan yang menghambat pengelolaan wakaf di Indonesia. Nah, regulasi wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi landasan utama tata kelola wakaf di Indonesia, didukung oleh PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PP Nomor 26 Tahun 2018. Badan Wakaf Indonesia atau BWI berperan sebagai lembaga independen pengelola wakaf nasional untuk mengoptimalkan dan mengawasi wakaf. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 73 Tahun 2013 mengatur pengelolaan wakaf uang dan benda bergerak secara detail. Nazir wajib mengelola harta wakaf sesuai prinsip syariah dan tidak boleh mengubah fungsi harta wakaf tanpa izin resmi. Secara keseluruhan, kerangka perundang-undangan di Indonesia sudah cukup komprehensif dalam mengatur wakaf. Misalnya Undang-Undang 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus mengedepankan syariah pasal 43 dan produktivitas pasal 43 serta mewajibkan pembentukan BWI sebagai otoritas pusat wakaf. Dengan adanya regulasi tersebut, institusi pengawas dan mekanisme pelaporan diharapkan dapat memperkuat tata kelola wakaf. Nah, untuk fatwa tata kelola wakaf itu oleh MUI, wakaf uang sama dengan fatwa MUI 2002 menyatakan wakaf uang boleh dilakukan selama nilai pokok tidak berkurang. Larangan pokok wakaf, nilai pokok wakaf tidak diperkenankan untuk dijual, dihibahkan ataupun diwariskan demi menjaga keberlanjutan wakaf. Transparansi dan akuntabilitas. MUI mendorong wakaf produktif melalui lembaga profesional dan transparan, seperti pembentukan LWMUI untuk pengelolaan akuntabel. Nah, selanjutnya peluang tata kelola wakaf di Indonesia. Potensi aset besar. Indonesia memiliki 56.254 hektar tanah wakaf dan potensi wakaf tunai mencapai 180 triliun. Potensi ini membuka peluang besar untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf. Inovasi dan dukungan. Pemerintah mempercepat sertifikasi aset wakaf dan mendukung roadmap wakaf nasional. Yang pertama, cash wakaf linked, wakaf saham dan asuransi, digital wakaf dan crowdfunding melalui platform Kitabisa, QRIS, dan mobile banking. Nah, tantangan dalam pengelolaan wakaf. Pertama, regulasi dan fungsi lembaga. Terjadi tumpang tindih regulasi dan fungsi lembaga seperti BWI yang mengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf. Selanjutnya, sertifikasi dan literasi. Mayoritas aset wakaf belum bersertifikat dan literasi masyarakat terutama tentang wakaf uang masih rendah. Kapasitas nazir. Kapasitas nazir masih rendah dan banyak yang belum profesional dalam pengelolaan wakaf. Lalu
perlu teknologi. Penggunaan teknologi digital untuk wakaf belum merata dan perlu dikembangkan lebih luas. Nah, kesimpulannya, pengelolaan wakaf di Indonesia. Tata kelola wakaf di Indonesia telah mendapatkan kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Turun. Fatwa MUI tentang wakaf, khususnya wakaf uang, juga memberikan kepastian syariah bagi inovasi wakaf. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan substansial, manajemen nazir, regulasi, literasi, dan teknologi. Untuk mengoptimalkan manfaat wakaf, dibutuhkan sinergi antara pemangku kepentingan, pemerintah, Kemenak, Kemenke, BPN, lembaga wakaf, BPI Nazir, dan masyarakat. Dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas nazir, dan literasi publik harus terus dilakukan. Inisiatif digital seperti Cash Wakaf, link sukuk, dan platform crowdfunding telah memperluas akses wakaf secara online. Perlu terus dikembangkan sistem digital wakaf yang terintegrasi dan akuntabel, serta pelaporan keuangan syariah yang transparan dengan manajemen profesional dan inovasi berkelanjutan. Wakaf diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan penggunaan sosial ekonomi. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.